Shalom, selamat datang di channel MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah Minggu 3 Mei 2020. Mazmur 107 ayat 43. Siapa yang mempunyai hikmat, biarlah ia berpegang pada semuanya ini dan memperhatikan segala kemurahan Tuhan. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara yang kekasih, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Mari kita berdoa. Satu hal kami minta kepadamu ya Tuhan, itulah yang kami ingini, diam di rumah-Mu seumur hidup kami, menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmati bait-Mu. Dalam ibadah hari ini, ya Tuhan, limpahkanlah rahmat-Mu atas kami. Dalam nama Yesus, amin. Sukacita di pagi hari ini, amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita, amin. Mari pagi hari ini kita bawa ucapan syukur kita ke hadapan Tuhan. Mari kita puji dan sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kuat dari dosa, kasih yang menemukanku.
bersyukur Tuhan buat anugerah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kau baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terimalah penyembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Janganku dibuat
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada dan bisa menyaksikan daripada khotbah online MDC Medan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke dalam khotbahnya, saya akan bercerita sedikit tentang sebuah kisah tentang seorang ibu yang mengalami 3 fase. Fase bahagia, fase tidak bahagia, dan kembali kepada fase bahagia. Jadi singkat ceritanya, ibu ini membangun sebuah pernikahan dengan suaminya atau kekasih hatinya, dan mereka berhasil hidup bahagia, berhasil membangun sebuah kekayaan, harta mereka bertambah, milik mereka bertambah, mereka dapat rumah dan segala sesuatunya. Dan sampai satu hari sesuatu hal terjadi. Apa yang terjadi? Bahwa Tuhan izinkan kekasih hati daripada ibu ini mengalami sakit kanker. Nah, ketika dia mengalami sakit kanker, biasanya kanker itu biayanya besar. Dan hartanya mulai tergerus, hartanya mulai berkurang, dan tidak hanya berkurang, satu persatu mulai terjual, dan tidak hanya terjual, dan dia juga mempunyai hutang. Dan singkat cerita, suami atau kekasih daripada ibu ini dipanggil oleh Tuhan. Dia mengalami 2 masalah yang besar. Pertama masalah finansial, dan kedua adalah kehilangan daripada suami yang dia cintai. Ketika dia melihat seperti ini, masihkah dia bisa melihat, masihkah dia masih memandang bahwa Allah tetap bermurah hati dalam kehidupannya. Dan sebelum kita melanjutkan, maka saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, untuk menghormati firman Tuhan, dan kita akan satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan
atas segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan. Hari ini setiap umat-Mu dimanapun berada yang bisa menyaksikan tayangan ini, biar setiap mereka boleh mempunyai konsentrasi, boleh membuka pintu hati mereka lebar-lebar untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Boleh mereka mengerti, tidak hanya mengerti, tapi mereka boleh melakukannya dengan baik. Roh Kudus, jagai mulut bibir hamba, biar hambanya menyampaikan apa yang Kau mau, dan dengan caramu yang sederhana, hamba boleh sampaikan sehingga setiap orang yang bisa menyaksikan dimanapun mereka berada, mereka boleh mengerti, dan mereka tidak hanya sekedar mengerti, tapi mereka boleh melakukan tepat seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dan hamba siap Tuhan untuk menyampaikan setiap isi hati-Mu. Di dalam satu nama Tuhan Allah Yesus Kristus, mari kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu Saudara, bahwa tema GKPB MDC Medan untuk bulan Mei adalah tentang kemurahan, atau dalam bahasa Inggrisnya generosity. Dan tema untuk minggu ini adalah God's generosity, atau kemurahan hati Allah. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sambung cerita tadi, maka kita bisa melihat bahwa ibu ini mempunyai respon yang baik tentang memandang kemurahan hati Allah. Banyak orang atau banyak umat Tuhan juga mungkin melihat bahwa kalau Allah bermurah hati, maka tidak ada masalah dalam kehidupannya. Maka tidak banyak problem dalam kehidupannya. Tapi kalau kita melihat bagaimana ibu ini mengalaminya, dan apa yang terjadi ketika ibu ini mempunyai respon yang baik, dia bertemu oleh seorang anak Tuhan dan akhirnya dia dilayani. Setelah dia dilayani, dia diajak untuk mau komit membaca kitab suci, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dari mulai Kejadian sampai dengan Wahyu. Ibu ini mulai disiplin membaca firman Tuhan dari mulai kitab Kejadian sampai dengan Wahyu. Dan setelah dia mulai menyelesaikannya, apa yang bisa terjadi? Tuhan mulai merestorasi kehidupannya. Pertama-tama apa yang Tuhan lakukan? Tuhan cuma lakukan cara yang sederhana untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Ketika dia membaca Alkitabnya, dia menemukan di dalam selipan Alkitabnya itu ada uang. Dan jumlah uang itu tidak besar. Dan tidak mungkin membangun usaha dengan uang yang cuma sebesar itu. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang luar biasa. Sehingga ketika dia mulai berserah kepada Tuhan, Tuhan memberikan ide kepada dia. Ide yang pertama, Tuhan mulai memberikan ide untuk dia membuat keripik jagung. Tuhan kasih ide di dalam otaknya untuk buat keripik jagung. Dan akhirnya dia lakukan dengan uang yang ada. Dia buat keripik jagung dengan bahan yang ada, dia plastikin. Kemudian Tuhan tidak sampai di situ bekerja. Tuhan mengarahkan ibu itu untuk datang ke warung di dekat daripada rumahnya, yaitu warung kecil, ya, tidak besar, ya, tidak seperti Indomaret, ya. Dan kemudian dia mencoba menawarkan kepada pemilik daripada warung tersebut. Dan akhirnya pemilik warung mengatakan, "Ibu, keripik jagungnya sangat enak. Kenapa hanya membuat cuma 2 atau 3 plastik?" Dan ibu itu dengan senyum dia mengatakan, "Pak, saya nggak punya uang lagi." Dan akhirnya singkat cerita, Roh Kudus menggerakkan hati bapak ini untuk meminjamkan sejumlah uang. Dari modal dari yang ada tadi, dia mulai membuat lebih banyak. Dengan pertolongan Tuhan, hutang-hutangnya mulai lunas. Tidak hanya hutangnya mulai lunas, bisnisnya semakin baik, bisnisnya semakin besar, bisnisnya semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan apa yang terjadi? Pada satu hari dia memberikan kesaksian bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu hebat, dan dia bisa membeli rumah
seharga 300 juta. Itulah kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi tentang kemurahan hati Tuhan. Kemurahan Tuhan, kita ambil dari kata kemurahan. Menurut terjemahan bahasa Yunani adalah Christotes, yang secara hurufiah bisa diartikan sebagai kebaikan, atau dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan generosity, atau kindness, atau goodness act. Kemurahan adalah sifat Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Maha Pemurah dan selalu penuh dengan kemurahan. Kemurahan Tuhan tidak untuk orang per orang, tapi kemurahan Tuhan bisa bersifat untuk semua ciptaannya. Ini yang disebut dengan kemurahan yang bersifat universal. Tapi kemurahan Tuhan juga bisa bersifat khusus. Saya akan ceritakan kemurahan Tuhan yang bersifat universal yang Tuhan berikan kepada semua orang. Dari sebuah penelitian dari ilmu kedokteran. Nah, dia katakan begini, jika seorang dewasa dengan bobot tubuh rata-rata, maka selama 24 jam ia memiliki kesibukan. Pertama, jantungnya berdenyut 103.689 kali. Darahnya menempuh perjalanan di dalam tubuhnya selama 24 jam darahnya menempuh perjalanan 168 juta mil. Dan dia bernapas sebanyak 23.040 kali. Menghirup udara sebanyak 483 meter kubik. Dan mampu berkata-kata sebanyak 25.000 kata. Termasuk kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Kemudian mampu menggerakkan 750 otot yang ada dalam tubuhnya. Kemudian kuku bertumbuh 0,0012 cm setiap 24 jam. Rambut memanjang 0,94353 cm. Dan yang lebih hebat lagi, sel otak yang ada berjumlah 7 juta sel itu terus bekerja. Nah, inilah yang namanya kemurahan hati Allah yang universal. Yang Tuhan berikan sama kepada semua orang. Nah, kita akan melihat kemurahan hati Allah secara universal lebih dalam lagi. Nah, kalau kita lihat kemurahan hati Allah yang bersifat universal, saya hanya bagi untuk ketiga hal ini. Yang pertama, kemurahan hati Allah yang bersifat universal juga diberikan kepada tumbuh-tumbuhan. Matius 6 ayat 30 menyatakan, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Rumput saja Tuhan pelihara, rumput saja Tuhan perhatikan. Yang kedua kepada apa? Kepada binatang-binatang. Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu Saudara, Tuhan pelihara burung-burung, Tuhan kasih makan burung-burung. Yang ketiga, kemurahan universal juga berlaku untuk kepada seluruh umat manusia. Matius 5 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kita lihat di sini, kemurahan universal itu tidak ditentukan daripada cara hidup manusia. Mau dia benar, mau dia tidak benar, mau dia orang jahat atau orang tidak jahat, Tuhan tetap memberikan hujan. Tuhan tetap memberikan matahari. Tuhan akan tetap memberikan rezeki kalau dia memang mau bekerja. Nah, tapi kita tidak akan sedang membicarakan kemurahan universal. Kita akan membicarakan tentang kemurahan yang khusus, yang spesifik. Dan ini hanya untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Kenapa? Orang beriman dapat
dapat kemurahan yang bersifat universal, dan orang beriman juga dapat kemurahan yang khusus. Kita akan lihat apa sih kemurahan yang khusus. Nah, mari kita akan lebih lihat lagi ke dalam. Kemurahan yang khusus adalah kemurahan hati Allah yang bersifat rohani. Nah, kita sebut dengan berkat pneumatikos ya. Kata rohani dalam teks Yunani asli itu adalah pneumatikos. Dalam konteks ini berarti memiliki sifat dan karakteristik yang dimiliki oleh Roh Allah. Jadi jika Anda memiliki berkat pneumatikos, misalnya berkat kesehatan, itu berarti bahwa karena Roh Allah Anda boleh sehat. Satu hari ada orang yang menjaga makanannya, diet bagus, kemudian tidur dengan bagus, kemudian dia olahraga, dan dia kaget. Kenapa? Karena dia kena serangan jantung. Artinya usaha keras dia tidak juga bisa menjamin bahwa dia bisa tidak kena serangan jantung. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, Roh Allah mampu membuat tubuh kita itu sehat. Walaupun bukan berarti kita boleh hidup seenak-enaknya. Bagian kita tetap kita kerjakan, bagian Allah tetap Allah kerjakan. Yang kedua adalah berkat pneumatikos tentang kemakmuran. Bapak Ibu untuk jadi kaya itu tidak hanya semata-mata karena kerja keras. Tapi ada berkat Roh Allah. Ya, ada orang yang hidupnya sepertinya biasa-biasa. Tapi Tuhan bisa berkati sama seperti ibu tadi. Dia tidak hanya sekedar melunasi hutangnya. Tapi dia juga bisa memiliki rumah kembali dengan harga yang cukup lumayan. Nah, mari kita lihat bahwa berkat ini, jenis berkat ini adalah berkat yang dikerjakan oleh Roh Allah. Berkat yang dikerjakan oleh Allah. Jadi ketika kita akan menemukan dan menikmati berkat-berkat yang kekal, seperti Allah adalah abadi, dan hidup berkualitas yang hanya dapat diberikan oleh Roh Allah. Meaningful life itu tidak hanya usaha kita, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal mencoba untuk berlaku baik, tapi bukan hal yang baik yang dilakukan, malah hal yang jahat yang dilakukan. Ada orang berusaha untuk mempunyai arti dalam kehidupannya. Dia merasa ingin melakukan segala sesuatu, malah dia menjadi tidak berarti. Tapi ada banyak orang yang kerja sama dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah dengan baik, hidupnya bisa punya arti. Efesus 1 ayat 3, demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam surga. Jadi Tuhan memberikan berkat yang bersifat abadi dan kekal. Mari kita melihat kemurahan Allah yang terbesar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, orang-orang yang mau cinta, orang-orang yang diselamatkan dan mau beriman kepadanya. Karena banyak kita terjebak dengan kemurahan-kemurahan yang bersifat sementara, kemurahan-kemurahan yang bersifat jasmani. Tapi mari kita melihat dan kita tidak terjebak dan kita tidak tersesat dengan kemurahan yang salah. Kemurahan hati Allah yang terbesar adalah yang pertama adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Dari Yohanes 3:16, karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah berkeinginan semua manusia itu diselamatkan. Semua manusia itu tidak ada yang binasa. Semua manusia itu akan mengalami hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga mulia. Tapi itu pilihan bagi kita semua. Jadi Tuhan memberikan kemurahan hati yang terbesar adalah jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kemurahan Allah yang terbesar yang kedua adalah kesempatan atau waktu untuk bertobat. Hari ini kalau kita masih hidup, hari ini kalau kita masih ada, itu karena Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bertobat. Dalam Roma 2 ayat 4 versi mudah dibaca, bahwa dikatakan firman Allah sebagai berikut. Allah sangat baik dan sabar, Allah telah menunggumu untuk bertobat, tapi engkau tidak peduli terhadap semua kebaikannya.
Mungkin engkau tidak mengerti bahwa Allah sangat baik terhadap engkau supaya engkau mau bertobat. Selama ini kalau kita lihat kebaikan Allah, banyak kita yang kadang-kadang mempermainkan kemurahan hati Allah. Kadang-kadang kita masih bergelut dalam dosa, kadang-kadang kita masih merasa bahwa kita adalah yang melakukan hal yang benar, padahal kita sudah di dalam dosa. Kita melakukan hal yang berdosa. Nah, waktu Allah itu terbatas. Tuhan masih kasih kesempatan kepada kita semua untuk bertobat hari-hari ini. Buat Bapak Ibu yang ada pun dimanapun hari-hari ini, mari kita mulai sadar bahwa Tuhan memberi waktu untuk kita bertobat. Hari-hari ini kalau kita lihat pandemi yang terjadi, maka disinilah waktu kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Disinilah kita harus lebih lagi mau melihat kebaikan Tuhan dengan cara tidak melakukan atau dengan cara menjaga hidup tetap kudus. Respon kita. Setelah kita mengetahui bahwa tentang kemurahan hati Allah, Tuhan minta respon kita. Ketika kita mengalami masa-masa sulit, ketika kita mengalami masa-masa susah, maka apa respon kita? Apakah kita masih melihat bahwa Allah bermurah hati terhadap kita? Sepatutnya iya. Nah, respon kita yang pertama adalah memuji dan bersyukur. Dalam Mazmur 109 ayat 30 dikatakan, aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Mari kita selalu hidup bersyukur dan memuji Tuhan. Apapun yang ada dalam kondisi hari ini, tetap bersyukur. Tetap puji Tuhan. Yang kedua, hidup dalam doa dan penyembahan. Mazmur 95 ayat 6, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Bapak Ibu Saudara, apapun problemamu, apapun masalahmu hari ini, Tuhan hanya sejauh doa. Mari kita datang lebih mendekat lagi kepada Tuhan, lebih meningkatkan jam-jam doa kita, jam-jam penyembahan kita, khususnya doa-doa pribadi kita kepada Tuhan. Yang ketiga adalah, mari kita menghargai kesempatan dan waktu yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan jam kehidupan kita ini berhenti. Dan ketika kita berhenti, jam kehidupan kita berhenti, kita belum bertobat, maka yang ada hanya ratap dan kertak gigi. Konklusinya, saya akan membuat konklusinya. Kemurahan Allah mempunyai dua sifat. Yang pertama universal atau umum. Yang kedua khusus atau untuk orang yang beriman. Kemurahan Allah yang terbesar adalah yang pertama, jaminan keselamatan dan hidup yang kekal. Yang kedua, kesempatan atau waktu untuk bertobat. Apa respon kita terhadap kemurahan Allah? Yang pertama, tetap memuji dan bersyukur kepada Dia. Yang kedua, hidup dalam doa dan penyembahan. Yang ketiga, menghargai kesempatan dan waktu yang masih diberikannya kepada kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada hari-hari ini, mari kita meresponi dengan respon yang benar. Dan kita akan nyanyikan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kamu
Saudara, kita sudah berada di akhir daripada ibadah kita hari ini. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri karena kita akan mengakhiri. Dan saya akan menantang Bapak Ibu Saudara yang dimanapun berada hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini Tuhan katakan kita kembali, apakah kita sudah yakin bahwa kita sudah memiliki Yesus? Apakah kita sudah yakin bahwa kita mendapatkan kemurahan hati Allah yang terbesar, yaitu jaminan keselamatan dan hidup yang kekal? Kalau itu belum, saya undang Bapak Ibu yang ada dimanapun, letakkan tangan kananmu di dadamu dan mari berdoa dengan saya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, aku mau berdoa untuk anak-anakmu yang mau bertobat hari ini, yang mau meresponi daripada firman-Mu, yang mau melihat kemurahan hati Allah dengan sikap yang benar. Mereka tahu bahwa ada waktunya, mereka tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Dimanapun mereka berada hari ini, biar mereka mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka mau kembali ke jalan yang benar. Mereka mau hidup kudus di hadapan-Mu. Dan tolong mereka untuk mereka boleh mampu menjalani bersama dengan Engkau untuk hidup kudus dan benar di hadapan-Mu. Aku menyerahkan juga Tuhan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada hari-hari ini Tuhan. Tuhan, biar Engkau berikan kemampuan, kekuatan kepada mereka untuk melewati masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa Tuhan untuk korban PHK, untuk mereka yang dirumahkan, untuk yang usahanya mengalami kebangkrutan, untuk apapun permasalahan mereka hadapi hari ini atau mereka yang sedang sakit Tuhan. Hamba mau berdoa dari mimbar ini Tuhan, biar Engkau memberikan pertolongan kepada mereka, biar Engkau yang menyertai mereka, biar Engkau yang memberikan jalan keluar kepada mereka. Hamba mau berdoa juga untuk para petugas kesehatan yang ada di garda yang terdepan Tuhan. Tuhan, biar Engkau berikan Tuhan kemampuan yang daripadamu, kesehatan yang daripadamu Tuhan, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera Engkau berikan kepada mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka dengan baik. Hamba mau berdoa juga untuk segala kepala pemerintahan di negara-negara manapun yang hari-hari ini mengalami permasalahan dengan pandemi ini Tuhan. Tuhan, hamba mau berdoa biar Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kebijaksanaan kepada mereka, dan jalan keluar kepada mereka Tuhan. Untuk setiap negara-negara boleh lebih cepat lagi Tuhan menyelesaikan pandemi ini Tuhan Yesus. Tolong juga Pak Jokowi dengan seluruh jajarannya Tuhan. Tolong semuanya Tuhan sampai di tingkat kelurahan, di tingkat desa, di tingkat RT, di tingkat RW. Hamba mau berdoa Tuhan, Tuhanlah yang menyertai mereka, Tuhanlah yang menolong mereka, Tuhanlah yang terus membawa mereka untuk hidup sehat, untuk mereka juga mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan. Sebelum kita berpisah, mari menerima berkat yang daripada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu. Diberkatilah keluar masukmu. Dan biarlah engkau terus menerima pertolongan Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah takut. Jangan pernah gentar, karena kuasa daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Allah Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Mari kita yang percaya katakan amin. Terima kasih telah bergabung dengan channel MDC Medan pada ibadah Minggu hari ini. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Semua informasi juga akan kami update dan share di sosial media berikut: Facebook Masa Depan Cerah, Instagram @GKPB MDC Medan, YouTube MDC Medan, WhatsApp 0811 600 2468. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan,
Kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di atas. Empty streets have become the new normal during the COVID-19 pandemic. Thousands laid off or furloughed, stores shut down, public gatherings banned, travel restrictions and physical distancing imposed, as a third of the world practices some form of a lockdown to slow down the spread of COVID-19. Virus corona jenis baru telah memorak-poranda perekonomian dunia, tak terkecuali Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui, bila wabah corona tak segera tertangani, pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan tak mungkin bisa merosot ke 0%. Mari berbagi kasih dan kepedulian dengan saudara-saudari kita dalam situasi sulit seperti sekarang ini. Apa yang sedang kita hadapi saat ini, pandemik COVID-19, membawa banyak perubahan dalam keseharian semua orang. Mari mengulurkan tangan kasih sebagai gereja Tuhan, memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Dalam gerakan kasih ini, kita akan menghimpun dana untuk membeli bahan-bahan kebutuhan yang akan disalurkan kepada saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemik ini. Silahkan menyalurkan donasi Anda ke rekening Misi Gereja Kristen Perjanjian Baru di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 3 5 5 5 1. Bantuan dalam bentuk barang bahan kebutuhan dapat diantar ke Sekretariat Gereja di Jalan Pasar 3, Tapian Nauli nomor 51, Ring Road, Medan. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan persepuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 022 00 95878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 3 5551. Persembahan pembangunan juga di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami berdoa agar saudara-saudari sekalian senantiasa dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Amin.